kepadamu, lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Tenanglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Begitu rindu hatiku berada dekat-Mu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Teranglah jiwaku dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu. Selalu ku rindu lekat dalam hati-Mu, mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, Yesus Tuhan Rajaku. Mengikuti rencana-Mu, mengikuti rencana-Mu. Hati kami tenang bersama-Mu, aman dalam genggaman-Mu. Kami percaya Engkau Tuhan bersama kami, memegang hidup kami, memimpin setiap langkah kami. Terima kasih. Kami aman di dalam Engkau Tuhan. Kami tenang di dalam Engkau Tuhan. Hadirat-Mu sumber kekuatan kami. Terima kasih Bapa. I love you Lord
Hari ini saudara-saudara, saya akan lanjutkan dengan yang saya beri judul berjalan bersama di dalam kasih. Berjalan bersama dalam kasih. Kalau saudara-saudara perhatikan, khususnya kalau saudara memang yang tinggal di Kota Ambon, saudara, setiap bulan Agustus kita ada lomba baris berbaris. Saudara, dalam lomba baris berbaris itu ada juga lomba gerak jalan. Saudara sering lihat barisan-barisan yang terdiri dari beberapa, tentunya orang tidak sedikit. Saya lupa, deret ke belakang sekitar 20 sampai 22 orang, saya lupa. Tapi intinya bahwa barisan itu berjalan dalam satu komando. Dulu saya ingat waktu masih di SD, saya komandan regu, dan pernah satu kali kami ada dalam lomba gerak jalan, dan setiap mulai, saudara, langkah kita tuh tegap. Awalnya itu langkahnya tegap, lurus, tangannya masih lurus, langkah-langkahnya itu masih sama. Sesudah jalan berapa jauh, saudara, karena ada beberapa belokan, kadang-kadang kita mesti menghindari. Kalau misalnya terlalu di tengah, kita mesti ke samping dan sebagainya. Belum lagi kalau misalnya papasan dengan rombongan lain, kalau ada yang dahuluin kita, biasanya barisan itu dikocar-kacir. Nah, langkah ini yang saya buat sebagai komandan regu. Saya hentikan regunya, barisan itu saya hentikan sebentar, dan saya minta mereka luruskan lencan depan. Ya, sudah itu barisannya lurus, baru kemudian dengan semangat saya aba-aba lagi, yuk jalan lagi. Demikian kalau misalnya kita lihat bahwa barisan itu lagi tidak teratur, lagi kocar-kacir, kita mesti luruskan dulu, berhenti sebentar. Saya kira dalam kehidupan kita mestinya punya langkah yang sama. Di dalam berjalan bersama ini, setelah lama berjalan, ada yang terlalu cepat. Atau ada yang udah jalannya sudah nggak lagi di dalam barisan yang sama. Mungkin ada yang agak miring. Mungkin ada yang serong. Kita perlu berhenti sebentar untuk meluruskan apa yang ada. Nah, saya kira saudara bisa aplikasikan ini di keluarga saudara mungkin. Pernikahan saudara. Mungkin perlu berhenti sebentar. Pakai istilah yang selama ini gembala kita sering pakai. Selah. Berhenti sebentar. Renungkan, lihat, ini kayaknya kita perlu luruskan. Demikian juga waktu saudara dalam perjalanan bersama di komunitas saudara, pekerjaan saudara mungkin, atau di dalam pelayanan, di gereja, dimanapun, saudara bisa aplikasikan itu. Bahwa di dalam perjalanan bersama, ada waktu di mana kita berhenti sebentar untuk meluruskan dulu. Luruskan pemahaman kita, cara pandang kita, bagaimana cara kita berkomunikasi. Sesudah kita dapat lagi, saya menemukan diri saya masih ada dalam barisan ini. Saya masih ada dalam orang yang mau jalan sama-sama. Kita masih mau jalan sama-sama. Oke, sudah, yuk kita melangkah lagi. 2023 ini mungkin kita perlu lakukan itu, saudara. Saya ajak saudara lihat ayat dasar kita dari Efesus 5 ayat 1 dan 2. Sudah disampaikan di malam Natal sebenarnya, saudara. Efesus 5 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Sekedar catatan buat saudara, di ayat yang kedua, hiduplah di dalam kasih. Dalam bahasa Inggrisnya dipakai kata walk in love. Jadi sebenarnya ini bisa diterjemahkan hidup di dalam kasih atau berjalan di dalam kasih. Berjalan yang dimaksud ini adalah berjalan dalam kehidupan ini. Kita menghidupi itu dalam kasih. Nah, saudara-saudara, ada 3 alasan mengapa kita perlu berjalan di dalam kasih. Kenapa kita perlu berjalan bersama di dalam kasih? Yang pertama, saudara, alasan yang pertama, karena mengasihi itu perintah Allah. Mengasihi itu perintah Tuhan. Yohanes 13 ayat 34, juga di ayat 12, Yohanes 15 ayat 12, Yohanes 15 ayat 17, bicara yang sama. Mengasihi adalah perintahnya. Saya bacakan yang Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, saudara, berarti berjalan dalam kasih berarti melakukan perintahnya.
Mengasihi adalah sikap hati mentaati firman-Nya. Kita setuju dulu dengan itu saudara. Dan begini saudara, ujian ketaatan yang paling sering kita alami adalah ketika kita merasa sulit mengasihi seseorang. Di waktu yang sama, saudara sedang diuji ketaatan. Apakah kita mau menerima dia? Kita mau mengampuni dia karena perasaan kita? Ataukah karena Tuhan? Jadi pikir baik-baik. Mengasihi itu sikap hati, mentaati Tuhan. Waktu kita mengampuni, waktu kita menerima, itu bukan karena sebuah perasaan, bukan karena kita lihat keadaan, karena itu perintah Tuhan. Alasan yang kedua saudara-saudara, kasih adalah identitas kita sebagai orang percaya. Ya, saya bacakan ayatnya saudara. Yohanes 13 ayat 35. Yohanes 13 ayat 35 dikatakan begini. Dengan demikian, ya, lanjutan dari ayat 34 tadi. Ayat 35 berkata, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, orang akan mengenal kita sebagai murid Tuhan bukan lewat atribut Kristen yang kita pakai. Kalung salib, baju bertuliskan Holy Spirit, I love Jesus. Bukan itu. Bukan juga kegiatan-kegiatan rohani yang kita lakukan. Saudara ikut persekutuan, saudara ikut doa, tidak menunjukkan identitas saudara sebagai anak Tuhan. Bahkan ketika saudara pelayanan, itu tidak menunjukkan identitas kita sebagai orang percaya. Karena perkataan firman Tuhan tadi, dengan demikian orang akan mengenal, saya bacakan ulang lagi. Demikian orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu bukan pelayanan, bukan waktu khotbah, bukan waktu mimpin pujian, bukan waktu nyanyi, bukan waktu main musik, apa saja. Tapi waktu kamu saling mengasihi. Artinya waktu saudara bisa menerima orang lain, waktu saudara mengampuni, waktu saudara bisa berjalan sama-sama. Sebenarnya itulah identitas kita. Orang akan mengenal bahwa ini murid-murid Tuhan. Banyak orang berusaha untuk menunjukkan identitasnya sebagai orang Kristen dengan pelayanan. Saya pelayanan, Pak. Saya sudah pelayanan. Lalu dalam pelayanan kita berantem. Kita nggak menunjukkan identitas kita sebagai murid Tuhan. Padahal Tuhan Yesus sendiri bilang begini, akan kelihatan kamu murid-muridku kalau kamu saling mengasihi. Makanya saya heran, saya selalu tantang teman-teman tim pelayanan, bukan cuma di sini, di luar, dimanapun. Saya kalau ketemu dengan teman-teman yang sama-sama lain tim pelayanan, saya bicara tentang esensi ini. Kalau saya mesti menerima teman saya, kalau saya bisa berdamai dengan dia, bukan karena kita segereja, bukan karena kita sepelayanan, tapi karena kasih Kristus, karena itu perintah Tuhan, karena itu identitas saya. Alasan yang ketiga, karena kasih itu kekal, saudara-saudara. 1 Korintus 13 ayat 8, firman Tuhan berkata demikian, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Apa yang tidak berkesudahan? Kasih tidak berkesudahan. Saudara, singkirkan kasih sama saja dengan saudara singkirkan Tuhan. Karena Allah itu kasih. Jadi saudaraku, karena kasih itu tidak berkesudahan, di dalam perjalanan hidup kita, saudara, tidak ada kata berhenti mengasihi. Saudara hari ini di tahun 2022 mungkin saudara kecewa dengan beberapa orang atau dengan tindakan dengan apapun, dan mungkin dengan orang yang sama yang sudah sering kali kita sudah coba sabar kepada dia, tapi berulang kali. Capek bukan alasan untuk saudara berhenti mengasihi, karena kasih itu kekal. Ayat sebelumnya saudara dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7, kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah,
dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Ketemu Ramon suka bilang, sabar ada batas nyong. Tapi firman Tuhan bilang kasih itu tidak berkesudahan. Kita nggak ikut budaya yang harusnya membuat kita terpisah dari apa yang difirmankan Tuhan. Yang ada loh, karena kasih itu tidak berkesudahan, saya akan tetap sabar. Saya perlu menubuatkan hidup saya ke depan berdasarkan apa kata firman Tuhan. Bukan di lingkungan di mana saya berada. Bukan keadaan di sekitar saya. Jadi karena kasih itu kekal, saya tidak akan lelah untuk bersabar. Jangan lelah saudara-saudara untuk bersabar dengan kesalahan yang sudah berulang kali dilakukan. Belajar untuk tidak menyimpan kesalahan orang lain. Sabar menanggung segala sesuatu. Itulah persiapan saudara-saudara saya berjalan bersama dalam kasih. Berjalan dalam kasih memang tidak mudah, saudara. Mengasihi itu tidak mudah. Mengasihi butuh keputusan, komitmen untuk berkorban. Tetapi kita tidak boleh menyerah. Karena dengan demikian kita sedang mengusahakan sesuatu yang bersifat kekal. Yaitu kasih. Wah. Nah, jadi apa itu kasih? Yang dimaksud ini kasih yang gimana? Pak, saya hidup baik. Saya bantu saudara-saudara saya dalam komunitas saya baik, saya bantu orang, saya melakukan ini, oke, saudara. Dalam bahasa Yunani, saudara, kasih yang dimaksud, yang diperintahkan Tuhan itu dipakai kata agape. Apa itu agape? Agape itu kasih Tuhan. Agape itu kasih ilahi. Agape itu adalah kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak membutuhkan respons. Itulah agape. Kasih yang berdasarkan keputusan, bukan perasaan. Sehingga waktu saya mengampuni orang, itu bukan karena perasaan saya bilang, oh dia sudah mulai berubah, oke saya ampuni dia. Bukan. Kalau tunggu perasaan kita gak pernah bisa mengampuni orang. Kalau saya mengampuni orang itu keputusan, bukan perasaan. Mengasihi seseorang itu datang dari keputusan, bukan datang dari perasaan. Di dalam terjemahan, kalau dalam pakai bahasa asli Alkitab, kata kasih itu ditulis dalam beberapa terjemahan, saudara. Ada philia, ada storge, ada eros. Ya, kayak eros itu untuk kasih untuk suami istri. Ya. Sementara philia, misalnya begini, saudara. Kalau saudara ada dalam sebuah komunitas dan saudara saling berbagi, saudara menunjukkan kemurahan, saudara sabar dengan teman, saudara-saudara, karena mereka juga lakukan yang sama. Tahun yang lalu dia kasih kado buat saudara di Natal. Tahun ini kita juga kasih kado. Karena saya kemarin dikasih kado sama dia, sekarang saya mau kasih kado juga buat dia. Jadi itu lebih kepada kasih persaudaraan dalam bahasa Alkitab Philadelphia. Nah, kasih persaudaraan itu kita melakukan sesuatu berdasarkan apa yang kita rasa. Kedekatan, persaudaraan yang menyentuh kita lalu kita lakukan sesuatu. Yang Tuhan suruh kita lakukan itu adalah kasih yang tidak membutuhkan respons. Saya kasih ke dia, nggak usah dipakai terima kasih. Kalau saya mau lakukan sesuatu, kalau saya memberi, saya nggak harus tunggu, nanti ini akan menghasilkan begini-begini. Nggak perlu, saya kasih aja. Makanya dibilang itu kasih tanpa syarat. Yang Tuhan suruh kita lakukan di dalam Efesus 5 ayat 1-2 tadi, agape. Bukan karena perasaan. Saya kasih tahu satu hal, saudara-saudara. Kelelahan kita selama ini adalah karena kita coba mengasihi berdasarkan apa yang kita rasakan. Makanya sekalipun di dalam gereja, di dalam pelayanan, kita berusaha mengasihi satu yang lain dengan cara kita. Kita mengasihi selama dia baik, dia betul, dia benar. Tapi waktu dia bikin sesuatu yang fatal, kita langsung bilang, kamu bukan saudara saya. Apakah itu yang Tuhan katakan, firman Tuhan katakan? Bukan. Karena ini dalam perjalanan bersama, satu saat kita bisa berubah.
orang itu bisa berubah. Semua kalau di sini ada banyak anak-anak mentor saya selalu bilang, satu saat saya bisa salah. Jangan pikir bahwa saya nggak bikin salah. Tapi saya tahu bahwa saya dikasihi adalah waktu saya dalam kesalahan. Bukan kesalahan yang fatal. Tapi misalnya ada saya. Misalnya kadang-kadang, Pak Aris sombong banget. Sekarang kita undang saya nggak pernah mau datang-datang. Kalaupun itu pernah terjadi, saya langsung jangan dibenci. Dari situ saya tahu bahwa saya dikasihi. Oh, oke. Karena kita semua bisa bikin salah. Tapi kelelahan kita adalah karena kita sudah taruh semua orang, saudara-saudara kita taruh dalam kotak kasih kita. Bahwa kalau sebenarnya kalau kamu adalah saudara saya, mestinya kamu begini. Nah, bukan itu. Agape tidak begitu. Kasih atau agape adalah sesuatu yang tidak menuntut orang apapun selain dia memberi. Beri dan beri. Itulah agape. Bagaimana cara Kristus Yesus mengasihi saudara-saudara? Tadi saudara baca di Efesus 5 ya. Ayat yang kedua, bahwa hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Bagaimana caranya? Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Bandingkan saudara-saudara dengan Yohanes 15 ayat 13. Yesus berkata begini, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini, orang yang paling mengasihi sahabat-sahabatnya adalah orang yang memberi hidupnya untuk mereka. Apakah kita juga orang yang memberi hidup kita? Dimanapun saudara, apakah saudara orang yang memberi hidup kita? Kalau memberi hidup kita berarti saudara bersedia dimanfaatkan. Ada banyak orang merasa bahwa dia dimanfaatkan. Dalam pelayanan, dalam apa saja, dalam pekerjaan, wah saya dalam pertemanan ini saya dimanfaatkan. Tapi kalau orang yang berjalan dalam agape, dia tahu bahwa dia dimanfaatkan dan dia bersedia. Karena dia memberi diri. Saya gak keberatan dimanfaatkan dalam pelayanan ini, karena saya memberi diri untuk melayani. Saya di sini bukan bekerja. Dalam pelayanan saya gak bekerja untuk mendapatkan gaji. Saya memberi. Jadi sewaktu-waktu ada yang diminta dari saya lebih daripada yang saya dapat. Gak apa-apa karena saya memberi. Saudara-saudara kadang-kadang saudara merasa bahwa saudara dituntut terlalu banyak, diminta terlalu banyak. Tapi kalau saudara memberi diri, memang itu yang kita kasih.